Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalamu ala maula bilal Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Badrul Kamal wa ala alihi wa ashabihi huma kabirur rijal wa man tabi'um bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ma'al. Amma ba'd. Ma'asyarul hadirin, jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, bertemu lagi dengan saya Al-Ustaz Ahmad Al-Khan bersama keluarga besar Majelis Ta'lim Hayun fi Qulubina sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak para jamaah sekalian untuk berziarah ke makam para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita akan berziarah ke makam daripada Al-Imam Maulana Syekh Syarif Hidayatillah Sunan Gunung Jati Cirebon. Lalu kemudian kita melanjutkan ziarah kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang berada di Tasikmalaya. Semata-mata kita mengharapkan redha Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW dan mengamalkan hadis Nabi Muhammad dalam kitab Syarah Tanqiul Qaul Al-Hasis. Rasul bersabda, "Man zara aliman faka'anna mazaroni." Siapa orang yang berziarah kepada orang alim dalam keadaan mereka hidup, bersilaturahim kepada mereka, lalu dalam keadaan mereka sudah wafat kita menziarahi makam mereka, maka kata Nabi sama seperti berziarah kepada makamku, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan berkahnya kita ziarah ke makam para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan asbab terbesar Allah mudahkan kita buat bisa berziarah ke makam baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Terus ikuti perjalanan ziarah kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Kami dan keluarga besar Majelis Hayun fi Qulubina sallallahu alaihi wasallam telah tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala fi amanillah wa fi salamah di makam daripada Syekh Syarif Hidayatillah Sunan Gunung Jati Cirebon. Mari sama-sama kita berziarah ke dalam untuk bertabaruk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah selesai bersama-sama berziarah kepada makam daripada Maulana Syekh Syarif Hidayatillah yang biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau adalah salah seorang daripada wali songo atau 9 wali yang berpengaruh menyebarluaskan Islam di tanah Jawa dan juga di Nusantara. Beliau adalah putra daripada Sultan Syarif Abdullah Maulana Al-Huda, salah seorang pembesar di Mesir yang berasal dari Palestina dan keturunan daripada Bani Hashim. Dan Maulana Syekh Syarif Hidayatillah memiliki ibunda tercinta yang bernama Nyai Rara Santang, yang mana beliau adalah salah seorang daripada putri Raja Pajajaran, yaitu Raden Manah Rarasa. Dan beliau sejak kecil sudah dididik dan diajarkan untuk mempelajari dan memahami daripada syariat Islam. Lalu ketika itu dia berkeliling menuntut ilmu, menimba ilmu agama ke berbagai negara. Dan setelah itu Maulana Syekh Syarif Hidayatillah Sunan Gunung Jati, beliau menyebarkan Islam di tanah Jawa dan di Nusantara. Sehingga pada akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan dukungan para ulama-ulama di zamannya, beliau mendirikan pemerintahan di Cirebon yang dikenal dengan Kesultanan Cirebon atau Kesultanan Pakumbwati. Dan dari situlah berkembang syiar Islam sampai pada akhirnya Maulana Syarif Hidayatillah Sunan Gunung Jati yang beliau itu berdakwah ke berbagai daerah, masuk ke berbagai dalam pelosok-pelosok tempat, dibantu dengan putranya Maulana Hasanuddin, sehingga berdirilah Kesultanan Banten. Dan begitu seterusnya, sehingga sampai akhirnya syiar Islam kepada kita
dengan bantuan dan berkah perjuangan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau diperkirakan dilahirkan tahun 1448 Masehi dan wafat tahun 1568 Masehi. Dan beliau wafat pada usia 120 tahun. Mudah-mudahan dengan berkah ziarah kita kepada walinya Allah Subhanahu wa taala, hidup ini menjadi berarti, jalan kita menjadi suci. Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Berjumpa lagi dengan saya Ustadz Ahmad Al-Khan bersama kami keluarga besar Majelis Ta'lim Ayun fi Qulubina sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami telah tiba di Panjalu Ciamis, tepatnya di Setu Lengkong. Kita bersama-sama akan berziarah kepada salah seorang daripada makam wali Allah Subhanahu wa taala yang berpengaruh di dalam menyebarluaskan Islam, yaitu Pangeran Adipati Haryang Kencana. Dan perjalanan kita akan menempuh kurang lebih 2 km dengan mengendarai kapal kecil menyeberangi setu. Mudah-mudahan perjalanan daripada ziarah kita ke makam wali Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini menjadikan keberkahan buat kita semua dan menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertafakur melihat bagaimana keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terus bersama kami, insya Allah manfaat buat kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyar hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, berjumpa lagi dengan saya Ustadz Ahmad Al-Khan bersama keluarga besar Majelis Ta'lim Ayun fi Qulubina
Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kami telah menyelesaikan tur wisata ziarah kami dan berakhir pada makam daripada wali Allah Subhanahu wa taala yang berada di daerah Pamijahan Tasikmalaya. Siapa lagi kalau bukan al-masyhur al-ma'ruf al-Imam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, yang mana beliau ini dilahirkan sekitar tahun 1648 Masehi dan beliau wafat diperkirakan sekitar tahun 1728 Masehi. Dan beliau ini dilahirkan di Mataram dan dibesarkan di Gresik. Dan dari kecil beliau mempelajari, menuntut daripada ilmu agama syariat Islam dari kecil sehingga usia beliau beranjak 19 tahun. Lalu kemudian ketika usia 19 tahun beliau belajar menuntut ilmu kepada ulama-ulama di Gresik dan Ampere. Lalu setelah itu beliau belajar ke Aceh di daerah satu tempat yang bernama Kuala, yang mana beliau menimba ilmu kepada Syekh Abdul Rauf bin Syekh Abdul Jabbar Al-Baghdadi. Dan pada usia 27 tahun Al-Imam Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dibawa oleh gurunya Syekh Abdul Rauf Al-Baghdadi menuju ke Baghdad untuk mengkaji ilmu agama lebih dalam dan lebih luas lagi di sana. Lalu kemudian beliau kembali ke Nusantara dan beliau duduk di Pamijahan pada usia 40 tahun dan beliau berdakwah menyebarluaskan Islam di Indonesia kurang lebih sekitar 40 tahun. Lalu kemudian beliau dilahirkan dan duduknya juga di Pamijahan diperkirakan bulan Rabiul Awal dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun di bulan Rabiul Awal. Lalu beliau dimakamkan di daerah Pamijahan Tasikmalaya, yang artinya Pamijahan ini adalah menurut istilah bahasa Sunda yaitu mijah, yang artinya adalah bagaikan ikan yang sedang bertelur. Dikarenakan makam keramat daripada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan didatangi oleh banyak manusia dari berbagai daerah, hilir mudik berdatangan untuk berziarah, bertawasul, mengharap keberkahan dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itulah tempat ini diberi nama Pamijahan, bukan pemujaan, akan tetapi bertawasul kepada para wali, mengharap dobel doa dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya tutup dengan satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW dalam kitab Syarah Tanqil Qaul Al-Hasis yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Man zara aliman tsumma qara'a inda gabrihi ayatun min ayatillahi ta'ala a'tahu Allah ta'ala bi kulli adadin khutwatihi busuran fil jannah wa kana lahu bi kulli ayatin min hurufihi a'tahu Allah ta'ala basrun fil jannah min dahabin kada fi riyadhus shalihin." Yang artinya, kata Rasulullah, siapa orang yang berziarah kepada ulama, apalagi walinya Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian membaca di tengah-tengah makam mereka atau di sekitar makam mereka ayat daripada Al-Qur'anul Karim, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala berikan setiap langkah kaki para peziarah tersebut yang datang ke makamnya para ulama, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan balasan bagi mereka istana-istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap huruf daripada ayat yang dibaca daripada Al-Quran tersebut, maka Allah berikan baginya istana dari emas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan wasilah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah ziarah makam para wali, Allah mudahkan kita semua buat berziarah ke makamnya baginda Nabi Muhammad SAW, dan kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan bagian istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, insyaallah ketemu lagi lain kesempatan dalam tur ziarah yang berbeda, dan tentunya pasti tetap dengan saya Ustaz Ahmad Al-Khan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.